Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Senang kita dapat bersama-sama beribadah dalam wadah Komisi Pelayanan Perempuan. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Ibu-ibu, pada sore hari ini ibadah kita dengan tema Cinta Tuhan, Cinta Pelayanan. Dari Yohanes 21 ayat 15. Pelayan firman pada sore hari ini adalah Ibu Pendeta Sifra Glorianti Nazare Gule SSI. Ibu-ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah. Ibu-ibu, diharapkan kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah dari NKB 3 ayat 1 dan 3. Ibu-ibu, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami boleh ada dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami bersama-sama ibu-ibu semua yang ada di rumah, kami bersatu hati, kami memulai ibadah Komisi Pelayanan Perempuan kami. Kiranya Tuhan pimpin hati kami untuk kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga buat Ibu Pendeta Sifra yang akan memberikan pelayanan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, juga sukacita untuk apa yang disampaikan. Boleh kami mengerti dan boleh menguatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore para ibu yang dikasihi dalam Tuhan.
Kita bersyukur diperjumpakan kembali di Jumat sore hari ini untuk kita akan sejenak merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga di hari yang baru, di sore hari ini, Engkau karuniakan kami kembali satu kesempatan yang baik untuk kami sejenak meneduhkan hati pikiran kami pada sabda-Mu. Biarlah apa yang hendak kami baca renungkan, Tuhan yang memberkati dari awal hingga akhir. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kami dalam hidup kami di hari-hari ke depan, meneguhkan, menegur kami, menguatkan kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pekerja dan juga pelayan-Mu. Kami juga berdoa biar Roh Kudus Tuhan menaungi hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Biar ia dapat hanya berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah Tuhan doa dan harapan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 15. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, para perempuan yang boleh bersama-sama hadir melalui ibadah secara online pada sore hari ini. Di antara banyak hal yang telah Tuhan ciptakan, dari banyak hal yang dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita raba, dapat kita sentuh yang Tuhan ciptakan, ada satu hal juga yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kita sebagai manusia, yang dimana satu hal ini membuat hidup kita akan semakin merasa berwarna, semakin hidup kita merasa berarti. Kira-kira apa itu Bapak Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Adalah cinta. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, meski bulan Februari telah berlalu, meski Valentine sudah terlewat, tidak ada salahnya bahwa pada saat ini pun kita diajak kembali mendalami apa itu cinta. Seperti tema yang diberikan pada saya oleh pengurus KPP, Cinta Tuhan, Cinta Pelayanan. Kita akan mencoba mendalami apa itu cinta. Cinta yang pada ketika seseorang di masa mudanya selalu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan sesuatu yang membuat hati kita gembira. Ada sebuah kata-kata quote yang menyatakan bahwa jatuh cinta itu seperti merasa ada kupu-kupu di atas perut kita, menggelikan, membuat kita dapat tersenyum, tertawa, dan sebagainya. Di mana cinta tersebut dapat menuntun seorang pemuda atau seorang pemudi untuk melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya, bagi pujaan hatinya. Mungkin ibu-ibu juga ingat bagaimana kisah dibangunnya sebuah masjid Taj Mahal di India. Sebuah masjid yang dibangun oleh karena kekuatan cinta yang sangat besar dari seorang suami terhadap istrinya. Bagaimana cinta telah menggerakkan seseorang untuk berbuat lebih baik, untuk berbuat sesuatu yang sangat istimewa dan spesial kepada orang yang dikasihinya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, seiring waktu dan usia, rasa cinta yang mungkin menggebu-gebu di masa muda, untuk kita boleh merasakan bahagia menerima ini dan itu, merasa diperlakukan istimewa seperti ini dan itu, tapi lebih dari itu, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, rasa cinta dapat berkembang. Yaitu kita bisa merasa akhirnya bahwa kita mencintai pribadi atau mencintai suatu hal, maka kita akan merasa senang bila kita dapat berbagi ini dan itu. Kita akan merasa senang bila kita dapat melakukan ini dan itu. Rasa cinta akan menggerakkan seseorang bukan hanya untuk terfokus untuk menerima sesuatu, tapi juga bagaimana rasa cinta dapat menggerakkan seseorang untuk dapat menanggung sekalipun itu berat, sekalipun itu sesak, namun dapat ditanggung oleh karena kekuatan cinta. Artinya, bagaimana di balik sukacita cinta,
ada pengorbanan di baliknya, ada kerelaan yang mengiringinya. Artinya satu paket. Mencintai sesuatu artinya juga menuntun kita pun dapat berbuat sesuatu. Saya ingat ada seorang sastrawan Arab beragama Kristen, berkebangsaan Libanon. Seorang yang terkenal yang bernama Khalil Gibran pernah menuliskan demikian. Cinta adalah saat kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadap dia. Saat dia mengabaikan kamu, namun kamu masih menunggu dengan setia. Mencintai bukanlah bagaimana kamu melupakan kesalahannya, namun bagaimana kamu memaafkan dia. Bukanlah bagaimana kamu mendengar, melainkan bagaimana kamu menyelami. Bukanlah apa yang kamu lihat, melainkan apa yang kamu rasa. Artinya apa, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan? Artinya ketika seorang secara berkomitmen untuk menyatakan cintanya, artinya ada suatu sikap yang juga perlu disertai, ada suatu sikap yang perlu diwujudkan, ada pengertian yang mendalam, yang mungkin ditangkap meski tidak ada kata-kata yang terucap. Ada pemahaman yang mendalam meski mungkin kata-kata terbatas. Misalnya saja para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana rasa cinta kita apakah kepada anak ataupun pasangan kita. Bagaimana kita yang telah sekian lamanya bersama-sama dengan mereka yang kita kasihi, kita juga semakin paham dan peka ketika pasangan kita ataupun anak kita menunjukkan gestur tertentu yang tidak biasa. Mungkin dalam kata-kata mereka menyatakan tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak keluhan. Tapi dari gestur ataupun ekspresi yang mereka tunjukkan, kita tahu sepertinya ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang dirasakan yang mungkin tidak dapat diungkapkan oleh pasangan ataupun anak kita. Rasa cinta yang besar yang kita miliki menuntun kita untuk dapat mengerti, tidak terbatas pada kata, tidak terbatas pada kata-kata yang terucap. Nah, ibu-ibu, apa yang saya ungkapkan tadi ini seperti apa yang terjadi dalam percakapan Yesus dengan Petrus pada perikop yang kita baca pada hari ini. Memang pada saat ini kita hanya membaca satu ayat. Namun kalau kita membaca satu perikopnya, kita bisa menjumpai bagaimana Yesus tengah bercakap-cakap dengan Petrus. Dalam percakapan tersebut kita bisa melihat bagaimana Yesus yang bertanya kepada Petrus, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Sepertinya pertanyaan yang diutarakan oleh Yesus ini sebuah pertanyaan yang retoris. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena yang bertanya adalah Yesus, sosok Tuhan yang tentu pasti mengetahui kedalaman hati manusia, kedalaman hati Petrus. Tanpa Yesus bertanya, Yesus itu tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran Petrus, bagaimana rasa cintanya kepada Yesus. Namun Yesus bertanya pada Petrus saat itu bukan tidak ada alasan, ada tujuan bagaimana Yesus hendak menjadikan kesempatan tanya jawab ataupun komunikasi tersebut sebagai kesempatan bagi Petrus untuk merenungkan secara mendalam kediriannya, kasihnya kepada Yesus. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu semuanya siapa itu Petrus. Adalah seorang si peragu, si penyangkal, seorang yang pernah ingkar atas komitmennya sebagai murid Yesus. Tapi kemudian Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihi Yesus? Sebuah pertanyaan yang mendorong Petrus untuk sungguh-sungguh menelisik kembali dalam hatinya bagaimana kasihnya kepada Yesus yang sebenarnya berujung pada komitmen Petrus yang perlu diperbaharui di dalam Yesus. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ternyata percakapan antara Petrus dan Yesus saat itu direspon oleh Petrus dan dia mengatakan bahwa ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Bahkan kalau kita baca secara utuh dalam perikop tersebut 3 kali Yesus bertanya, 3 kali pula Petrus menjawab hal yang sama, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. 3 kali yang diutarakan oleh Yesus dan 3 kali yang dijawab oleh Petrus menegaskan bahwa sebenarnya Yesus tengah menuntun Petrus untuk memiliki komitmen yang sungguh atas kasihnya kepada Yesus. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini ternyata setelah berkali-kali Petrus menjawab
Apa yang Yesus tanyakan, lagi-lagi Yesus pun mengatakan dengan respon yang sama dan menyampaikan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sebuah respon yang Yesus harapkan, yang sebaiknya juga Petrus lakukan. Bagaimana Yesus berharap komitmen Petrus untuk mengasihi Yesus pun harus melanjutkan dengan menggembalakan domba-domba Allah, menggembalakan domba-domba orang-orang yang telah Yesus layani selama ini. Para ibu yang dikasihi dalam Tuhan, artinya di sini Yesus hendak mengantar Petrus untuk memiliki rasa cinta yang sungguh kepada Yesus, yang demikian juga seiring dengan komitmennya untuk melayani Yesus. Para ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, di dalam kehidupan alami kita sebagai manusia, kita memang lebih suka dilayani dibandingkan melayani. Padahal kita tahu sendiri bahwa Yesus adalah sosok yang telah memberi teladan lebih dahulu sebagai anak Allah yang rela turun, yang mau merendahkan hatinya. Ia mau lahir di tengah-tengah tempat yang dipandang sebelah mata, di kandang hewan. Ia disalibkan bak penjahat untuk menyelamatkan dosa manusia. Bagaimana Yesus telah menjadi teladan bagi kita bahwa cintanya sungguh-sungguh kepada Allah Bapa, secara tidak langsung pun akan menuntun kita sebagai manusia untuk menyangkal diri. Bukan keinginan diri kita sendiri yang akan menuntun kita melangkah ke depan, melainkan kehendak Tuhan. Dan ketika penyangkalan diri itu kita lakukan, itu akan membuat kita pun menimbulkan rasa rindu dalam diri kita untuk melayani sesama, seperti apa yang Tuhan sendiri inginkan untuk kita lakukan. Contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai suami dan istri, sebagai ayah dan ibu. Kita mungkin menjumpai, sekalipun sekian tahun lamanya kita sudah menikah, kita menjumpai ada saja berbagai perbedaan pemikiran ataupun prinsip yang membuat kita bisa berbeda pendapat, yang pada akhirnya bila masing-masing memiliki ego yang kuat, maka konflik bisa muncul sehingga damai tidak lagi dirasa. Artinya perlu ada pekerjaan selanjutnya, itu menyelesaikan konflik yang ada. Bagaimana caranya? Ya, ketika dua pasangan suami dan istri mau merendahkan diri, mau menekan ego yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, maka itu menjadi kesempatan untuk boleh melayani satu dengan yang lain. Apa jadinya ketika masing-masing pasangan suami dan istri masih terus fokus pada ego yang dimiliki oleh keduanya? Maka kedua pasangan ini tentu akan kehilangan kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain. Tidak kesempatan untuk saling mendengarkan, tidak kesempatan untuk boleh sama-sama merasakan apa yang dialami oleh pasangan kita. Atau hal ini pun sama halnya dengan kehidupan pelayanan kita di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat. Masing-masing kita punya bentuk pelayanan yang berbeda satu dengan yang lain, dengan berbagai potensi, talenta, passion kita masing-masing. Ada dalam komisi anak, ada dalam komisi perempuan, komisi musik gereja, atau bahkan kita pun melayani di tengah-tengah masyarakat kita dan juga keluarga kita. Dimanapun kita melayani, kita percaya ada respon kita atas kasih yang Tuhan sudah kita terima dari Tuhan. Memang ada kalanya ketika kita bersama-sama melayani, kita dapat menemui kecewa melalui hubungan yang kita jumpai dengan sesama. Padahal kita tahu ketika kita berhadapan dengan siapapun manusia itu, kita tidak akan dapat menerima kepuasan, karena kita pun sadar setiap manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Lalu bagaimana kita tetap dapat terus dengan semangat, terus dapat dengan setia melayani sebagai respon kita atas cinta Tuhan yang sudah kita terima? Seperti tema kita hari ini, cinta Tuhan, cinta pelayanan. Yang perlu kita kejar dalam hidup ini adalah bagaimana kita dapat mengalami terlebih dahulu perjumpaan atas kasih Tuhan itu. Ketika cinta Tuhan itu ada pada kita dan kita merasakan kepuasan dan kepenuhan di dalam kasih Tuhan itu, maka akan lahirlah suatu bentuk pelayanan yang dilandasi oleh karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan oleh karena sekadar kewajiban. Para ibu yang dikasihi dalam Tuhan,
Mari terimalah cintanya Tuhan atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan layanilah Dia, layanilah setiap orang yang kita jumpai dengan cinta yang telah kita terima. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu-ibu, kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baik ibu-ibu, persembahan dapat ditransfer ke Bank Mandiri atau Bank BCA, atau ibu-ibu bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop dan nanti akan diberikan kepada pengurus KPP. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu dari PKJ 271, Janganlah Kumpulkan Harta, ayat 1 dan 3. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan yang telah kami terima sore hari ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Bagaimana cinta-Mu telah memenuhi hidup kami, berkat yang kami terima setiap hari, pemeliharaan yang boleh kami terima. Hal itu terus memotivasi kami untuk boleh terus mencintai kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk untuk segala bentuk tugas tanggung jawab, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah setiap kami Tuhan dengan berbagai talenta, potensi yang kami miliki, agar kiranya cinta Tuhan boleh terus memberikan kami semangat dalam berbagai peran kami sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek, sebagai pekerja dan juga pelayan-Mu dimanapun kami boleh berperan, agar melalui setiap peran-peran yang kami miliki ini, kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan dalam hidup yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Diklah hidupan kami Tuhan, hampirilah hidup kami sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu. Jika ada di antara tengah-tengah kami yang tengah beban berat, mengalami pergumulan, kiranya Tuhan legakan, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan untuk kami semua boleh melewatinya. Jika ada di antara kami tengah mengalami lemah secara fisik, dan terus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Supriyatno, biarlah kasih Tuhan juga hadir mengiringi setiap para sepuh, Bapak Pendeta Supriyatno, dan juga setiap kami yang tengah menantikan pemulihan secara fisik. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan setiap kami, mereka semua yang tengah menantikan untuk dapat sembuh kembali. Biarlah setiap obat-obatan, kasih sayang yang mereka terima, setiap upaya medis dan juga perawatan yang diterima boleh mengantar mereka kembali untuk dapat berpulih seperti sedia kala. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk kami sebagai ibu, sebagai istri di tengah keluarga, dengan berbagai tanggung jawab yang kami emban di tengah-tengah keluarga dan juga pekerjaan kami masing-masing. Tuhan Allah yang Maha Tahu berbagai tantangan dan harapan kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kuat, tabah dan sabar untuk menjalani setiap peran yang Tuhan percayakan kepada kami.
Kami pun berdoa ya Tuhan untuk tumbuh kembang anak cucu kami, untuk segala harapan cita-cita mereka dalam pendidikan, pekerjaan, ataupun bahkan juga kehidupan rumah tangga mereka. Bila kasih Tuhan hadir mengiringi mereka terus dalam segala hal yang saat ini tengah mereka tempuh. Pada saat ini Tuhan Allah Bapa kami juga mau berdoa bersyukur untuk persembahan yang telah kami himpun. Bila persembahan ini boleh terpakai bagi kemuliaan nama-Mu, bila persembahan ini pun bila kiranya boleh menjadi wujud syukur kami kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami yang telah mempersembahkannya dengan sukacita. Kiranya berkat kasih setia Tuhan pun boleh senantiasa mengiringi hidup kami selamanya. Tuhan Allah Bapa kami pun berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia, untuk setiap para perempuan di tengah-tengah bangsa ini dan juga bahkan dunia yang terus berjuang dalam berbagai keterbatasan ataupun ketidakberdayaan. Berkatilah kiranya pemerintah Indonesia pun untuk dapat berjuang keluar dari pergumulan pandemi yang dialami saat ini. Biarlah Tuhan Allah Bapa kami pun saat ini mau berdoa bersyukur, dan kiranya kasih Tuhan yang senantiasa akan menuntun hidup kami di hari-hari depan. Tuhan, sebentar kami pun akan menutup doa ini, dan biarlah kami pun dapat berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya menaungi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, untuk lagu penutup kita akan menyanyikan dengan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Ibadah kita sudah selesai. Mohon ibu-ibu dapat mengikuti sharing kita di WA KPP bersama dengan Ibu Pendeta Sifra. Ibu-ibu dapat memberikan pengalaman yang menguatkan buat kita semua. Terima kasih ibu-ibu semua. Tuhan Yesus berkati.